Bab 668. Impian. Felix Murong orang yang pertama datang ke ibu kota. Setelah Kingston Jiang menggunakan 81 jarum dahsyat menyembuhkan penyakit dia pun meninggalkan kota Jiangzhou, datang ke ibu kota. Tujuan dia ke sini apakah masih bisa kembali mengendalikan Sekte Gu? Adik Jiang, di mana kamu sekarang? Terdengar suara Felix Murong dari ponsel. Aku sudah di ibu kota, jawab Kingston Jiang. Aku sedang meditasi tertutup, aku akan mengirim alamat, kamu datang mencariku, kita langsung bertatapan muka saja. Baik. Kingston Jiang mematikan telepon. Dia pun menerima kiriman alamat dari Felix Murong. Kingston Jiang langsung pergi ke sana. Felix Murong tidak tinggal di pusat kota, melainkan tinggal di villa pinggiran kota. Area ini sangat pelosok, rata-rata adalah villa dan pekarangan bunga. Adalah tempat tinggal orang kaya. Kingston Jiang menekan bel. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Yang membuka adalah pria berusia 40-an tahun, memakai jubah putih, rambut pendek dan berjenggot. Pria ini adalah Felix Murong. Sebelumnya dia berambut panjang sekarang sudah dipotong menjadi pendek. Dia sekarang kelihatan lebih energik. Adik Jiang, kamu datang. Felix Murong menyapa dan mempersilakan Kingston Jiang masuk. Iya. Kingston Jiang masuk ke dalam. Felix Murong di depan membawa jalan, sampailah di ruang tamu dan duduk di sebuah sofa. Seketika terdengar suara pelayan wanita, bertanya dengan nada lembut, "Tuan, mau minum teh atau kopi?" Kingston Jiang menjawab, "Air mineral saja." Selanjutnya, melihat ke Felix Murong yang duduk di depannya dan berkata, "Bagaimana kondisi kamu di sini?" Wajah Felix Murong tak berdaya dan sedih. "Saat aku sampai di ibu kota, diam-diam menghubungi para orang kepercayaanku dulu, tetapi semuanya sudah menjadi orang Roni Ouyang. Sekarang aku sudah diusir keluar dari Sekte Gu, tidak ada kuasa di Sekte Gu lagi." Iya. Dia menghela napas. "Aku tidak menyangka, aku meditasi tertutup beberapa tahun ini, Roni Ouyang diam-diam melakukan banyak hal, aku sudah kehilangan kekuasaan di Sekte Gu." Kingston Jiang melihat penampilan dia menjadi muda, kelihatan sangat energi pun bertanya, "Kemampuanmu sudah pulih kembali?" "Sudah." Felix Murong mengangguk kepala dan berkata, "Sudah 80%, sekarang berada di tingkat alam ke-8 puncak. Bagaimana denganmu? Selanjutnya, ada rencana apa?" tanya Kingston Jiang sambil melihat Felix Murong. Felix Murong berkata dengan serius, "Membunuh semua pengkhianat ini." Kingston Jiang pun menghela napas lega saat mendengar perkataan ini. Dengan adanya bantuan Felix Murong, maka hal yang ingin dia lakukan selanjutnya akan menjadi mudah, ingin bertarung dengan Sekte Gu, dia ada keyakinan bisa menang. "Kamu," Felix Murong berkata, "sudah memurnikan pil batin. Bagaimana kekuatan sekarang? Apa rencana selanjutnya?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Selanjutnya aku akan membersihkan hubungan rumit yang sudah berakar ratusan tahun di ibu kota, menangkap semua keluarga dan menteri yang melanggar hukum, agar negara Dacia bisa tenteram sejahtera." Kingston Jiang duduk bersandar di sofa, tatapan matanya dipenuhi impian yang dia dambakan. "Berharap satu hari ini akan terwujud, beberapa tahun ini aku cukup lelah. Jika terwujud, aku ingin mencari tempat di mana tidak ada orang yang mengenalku, melewati hari yang tenteram dan damai." "Iya." Felix Murong mengangguk kepala. Target Kingston Jiang tidak termasuk besar, tapi ingin mewujudkannya cukup sulit. Dia dulu sebagai pimpinan tertinggi Sekte Gu, meskipun meditasi tertutup bertahun-tahun, juga mengetahui seberapa rumitnya hubungan di ibu kota. Negara Dacia berdirikan 100 tahun yang lalu. Menetapkan ibu kota, semua orang pun datang ke sini, mulai berkembang selama 100 tahun, sudah banyak hubungan yang sangat sulit dijelaskan lagi. Aku akan sekuat tenaga membantumu." Felix Murong berkata, "Jika masih hidup bisa melihat negara Dacia berkembang jaya, aku juga merasa bangga. Sampai waktu itu, kita mencari tempat, pensiun bersama membahas seni bela diri, mendalami ilmu bela diri. Semoga impian kita bisa terwujudkan."
Kingston Jiang pun bangkit, tersenyum dan berkata, "Aku pamit dulu. Ada urusan baru mencarimu lagi." Felix Murong juga berdiri, mengantar Kingston Jiang keluar. Setelah Kingston Jiang meninggalkan tempat tinggal Felix Murong, langsung menuju ke kediaman keluarga Jiang. Tidak lama kemudian, sudah sampai di depan kediaman keluarga Jiang. Ada penjaga di depan pintu. Beberapa pengawal ini melihat Kingston Jiang, semuanya pun tercengang. Diam sejenak lalu menyapa dengan hormat, "Putra surgawi." Sebelumnya, orang keluarga Jiang, termasuk pelayan dan pengawal, semuanya sangat memandang rendah Kingston Jiang. Semenjak konferensi Tianshan, reputasi Kingston Jiang di dunia seni bela diri kuno semakin tinggi. Pengawal keluarga Jiang juga tidak berani memandang rendah Kingston Jiang. Winona Jiang ada. Kepala klan sedang keluar. "Oh, aku masuk dulu, tunggu dia pulang." Kingston Jiang langsung masuk ke dalam si Heyuan keluarga Jiang, waktu bersamaan mengeluarkan ponsel, mencari nomor telepon Winona Jiang dan meneleponnya. Saat ini, Winona Jiang sedang mengikuti pertemuan bisnis di ibu kota. Melihat telepon dari Kingston Jiang, dia pun bahagia, mengangkat telepon, berkata dengan bahagia, "Kak Kingston." "Winona, selamat sudah menjabat sebagai kepala keluarga Jiang," ujar Kingston Jiang. "Ini semua berkah leluhur memercayaiku." Senyuman Winona Jiang sangat manis dan bertanya, "Sudah selesai meditasinya?" "Iya, aku sekarang di keluarga Jiang ibu kota, ada urusan mencarimu." "Baik, aku akan segera pulang." Mengetahui Kingston Jiang tiba di ibu kota dan pergi ke kediaman keluarga Jiang, Winona Jiang pun tidak ingin ikut pertemuan bisnis ini lagi, langsung pergi, kembali ke kediaman keluarga Jiang. Kingston Jiang menunggu setengah jam, Winona Jiang pun kembali. Dia memakai mantel hitam, di dalamnya memakai sweater putih slim fit, rambut diikat ke belakang, kening yang putih mulus pun terlihat, sangat berwibawa dan keren. Kingston Jiang melihat Winona Jiang pun kaget. Dulu Winona Jiang meskipun pintar, tapi perasaan yang diberikan adalah seorang gadis yang malang. Tapi Winona Jiang sekarang, ada aura yang berwibawa, bagaikan seorang ratu. "Kak Kingston." Di wajah Winona Jiang muncul senyuman yang sangat memesona. "Iya." Kingston Jiang baru sadar kembali dan mengangguk kepala. Winona Jiang berjalan mendekati dan duduk di sampingnya. Seketika pelayan keluarga Jiang menyeduh teh dan diletakkan di atas meja. "Kak Kingston, lukamu sudah sembuh?" tanya Winona Jiang pada Kingston Jiang. "Sudah sembuh." Kingston Jiang mengangguk kepala dan berkata, "Winona, kali ini mencarimu ada urusan penting ingin membahas denganmu." "Kak Kingston, katakan saja." Kingston Jiang berkata, "Sekarang bagaimana bisnis keluarga Jiang di duniawi?" Kingston Jiang tidak paham dengan bisnis keluarga Jiang di duniawi ini. Tapi sebelumnya dia pernah mendengarkan bahwa kekayaan 4 keluarga besar sangat melimpah. "Masih oke." Winona Jiang berkata, "Keluarga Jiang duniawi masih memiliki kekayaan yang cukup banyak, memiliki banyak perusahaan di berbagai bidang." Kingston Jiang pun merasa lega mendengar ini dan berkata, "Selanjutnya, aku berencana menangkap sebagian keluarga besar ibu kota dan beberapa bos besar. Menangkap orang ini, mungkin akan banyak perusahaan yang akan disegel. Aku tidak berharap pergerakan kali ini menimbulkan krisis ekonomi negara Asia. Aku memerlukan orang membantu untuk menangani masalah ini. Yang terpikir dalam otakku hanya ada keluarga Jiang. Sekarang kepala keluarga Jiang adalah kamu, aku pun hanya bisa mencarimu." "Baik." Winona Jiang pun sangat bahagia. Semenjak dia menjadi kepala klan, dia mengumumkan keluarga Jiang akan masuk ke duniawi, mulai bergerak di duniawi. Setelah bahagia, dia pun menenangkan diri. Dia mengetahui hal yang ingin dilakukan Kingston Jiang akan melibatkan banyak orang dan semua itu adalah orang-orang kaya. Hanya mengandalkan keluarga Jiang tidak mungkin bisa menangani semua masalah ini. "Kak Kingston, keluarga Jiang meskipun kuat, tetapi tidak ada keyakinan 100% bisa menangani masalah ini dengan baik.
Harus mencari perusahaan besar yang memiliki latar belakang bersih menanganinya bersama. Jika tidak, ada langkah yang kurang baik, akan muncul masalah besar. Tidak tahu akan ada berapa banyak orang yang menganggur, tidak tahu akan ada berapa banyak orang yang menanggung utang besar. Masalah ini harus dipertimbangkan secara matang, jangan gegabah. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Kingston Jiang pada Winona Jiang. Bersambung.